Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Siti Fitria. Saya Latifatul Akmalia. Dan saya Rika Trisekiati. Kami di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian eksperimen. Pertama, pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah salah satu jenis penelitian ilmiah yang dilakukan dengan menguji sebuah hipotesis atau teori melalui pengujian yang sistematis dan terkontrol pada variabel yang terkait. Penelitian ini berfokus pada pengendalian variabel dan manipulasi satu atau beberapa variabel bebas. Hal ini untuk melihat efeknya terhadap variabel terikat. Karakteristik penelitian eksperimen. Di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama yaitu manipulasi variabel bebas. Penelitian akan melakukan manipulasi atau pengubahan pada satu atau beberapa variabel bebas untuk melihat efeknya pada variabel terikat. Yang kedua, kontrol variabel pengganggu. Peneliti juga akan mengendalikan variabel pengganggu atau variabel yang tidak dimanipulasi agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Yang ketiga, di sini ada pengukuran variabel. Nah, untuk pengukuran variabel, peneliti akan mengukur variabel yang terkait dengan tujuan penelitian, baik variabel terikat maupun variabel bebas. Yang keempat, acak. Peneliti akan menggunakan pengacakan untuk memilih sampel dan menetapkan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Yang terakhir yaitu reproduksi. Nah, untuk reproduksi di sini, peneliti akan mengulangi penelitian dengan metode yang sama untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh konsisten atau tidak. Selanjutnya yang kedua yaitu desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen dibagi menjadi 4, yaitu pertama desain pre-test, post-test, control group. Yaitu desain ini melibatkan 2 kelompok. Yang pertama kelompok perlakuan dan yang kedua kelompok kontrol. Masing-masing kelompok akan diukur variabelnya sebelum dan sesudah perlakuan dilakukan. Kelebihan dari desain ini adalah memungkinkan perbandingan langsung antara kelompok yang menerima perlakuan dengan kelompok kontrol. Namun, kelemahannya adalah faktor waktu yang dibutuhkan dan kemungkinan terjadinya efek latihan pada kelompok yang diuji 2 kali. Yang kedua yaitu desain post-test only control group. Yaitu desain ini hanya melibatkan 1 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol yang akan diukur variabelnya setelah perlakuan dilakukan. Yang ketiga yaitu desain kuasi eksperimental, yaitu desain ini melibatkan 1 kelompok perlakuan dan tidak ada kelompok kontrol. Yang terakhir yaitu desain counterbalance, yaitu desain ini melibatkan kelompok perlakuan yang menerima perlakuan dalam urutan yang berbeda. Yang C atau yang ketiga yaitu tahapan pelaksanaan penelitian eksperimen. Tahapan di sini dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan awal dalam melaksanakan penelitian eksperimen. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan pada tahap ini penelitian akan melaksanakan penelitian sesuai dengan desain yang telah dipilih pada tahap perencanaan. Dan yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data, setelah terkumpul data-data, baru peneliti harus melakukan analisis data untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Dan yang terakhir yaitu pembuatan kesimpulan. Pada tahap terakhir, peneliti harus membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kemudian yang D yaitu cara memilih sampel dalam penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu langkah memilih sampel dalam penelitian eksperimen yang terdiri dari yang pertama menentukan populasi yang akan diteliti. Langkah pertama adalah menentukan populasi yang akan diteliti. Populasi adalah kelompok orang, benda, atau hal lain yang akan menjadi fokus penelitian. Nah, kemudian yang kedua menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi adalah batasan-batasan yang digunakan untuk memilih sampel yang akan diikutkan dalam penelitian.
Kriteria inklusi adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh calon responden agar dapat diikutkan dalam penelitian. Kriteria eksklusi adalah batasan-batasan yang membuat calon responden tidak memenuhi syarat untuk diikutkan dalam penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu memilih teknik sampling yang dapat digunakan. Terdapat beberapa teknik sampling yang dapat digunakan dalam penelitian eksperimen seperti simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Pemilihan teknik sampling harus didasarkan pada tujuan penelitian, ukuran populasi, dan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang keempat yaitu menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel adalah jumlah responden yang akan diikutkan dalam penelitian. Ukuran sampel harus didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi, teknik sampling yang dipilih, dan tingkat kepercayaan serta tingkat ketelitian yang diinginkan. Dalam memilih sampel, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti representativitas, yaitu sampel yang dipilih harus mewakili populasi yang diteliti. Kemudian yang kedua, kecukupan. Ukuran sampel harus cukup untuk menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu randomisasi. Pemilihan sampel harus dilakukan secara acak untuk memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Kemudian yang keempat, homogenitas. Sampel yang dipilih sebaiknya homogen dalam hal karakteristik yang diteliti untuk meminimalkan faktor confounding atau perbedaan karakteristik yang mempengaruhi. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian eksperimen berfokus pada pengendalian variabel dan manipulasi satu atau beberapa variabel bebas untuk melihat efeknya terhadap variabel terikat. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.